Hari Jumat 21 Oktober yang lalu, Presiden Jokowi berpidato selama 13 menit di depan para peserta yang menghadiri HUT Golkar ke-58 di G-Expo Kemayoran. Hampir semua ketua dan sekjen partai hadir dan juga tokoh-tokoh partai lainnya. Nah, suasananya cukup meriah, ceria, dan juga banyak tepukan tangan. Namun ada sepenggal sambutan Pak Jokowi yang sangat buat saya paling tidak itu mengagetkan, yakni tatkala Pak Jokowi menyampaikan pesan lebih kurang ini menentukan capres dan cawapres tidak boleh sembrono. Ini kata Mas Jokowi ya. Prosesnya harus dengan cermat, dengan ketelitian, dan dengan hati-hati. Ibarat memilih pilot dan kopilot, kata Jokowi, tidak boleh sembarangan. Bisa-bisa pesawatnya mendarat entah di mana, mungkin juga istilah saya crash. Nah, kalau pilot dan kopilot tidak cakap, kurang pengetahuan dan kurang pengalaman, maka bisa entah kemana mendaratnya. Nah, ketika saya mendengar pidato Pak Jokowi itu, saya berpikir apakah Pak Jokowi tidak sedang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Saya langsung ingat betapa sebuah mesin politik dan mesin keuangan, dan tentu ada operasi politik dan mungkin juga operasi intelijen yang dapat berhasil memoles Pak Jokowi waktu itu pedagang mebel dan pengusaha kayu, sehingga lantas bisa menjadi wali kota di Solo. Selesai dengan periode kedua baru 2 tahun, kemudian lari ke Jakarta, ikut berkompetisi, berhasil menjadi gubernur DKI. Nah, jadi tahun 2012 itu Pak Jokowi sudah bisa jadi gubernur ya. Mestinya itu sampai 2017, 5 tahun ya. Tapi baru 2 tahun ya Pak Jokowi sudah ikut pemilihan presiden dan bisa menang. Nah, jadi saudara-saudaraku ya, memang saya melihat justru kita bisa menyampaikan apakah Pak Jokowi lupa pada sejarahnya sendiri ya. Nah, maka bila hasil presidensi kepresidenan Jokowi itu kita lihat sekarang ini, maka kita segera mengetahui bahwa memang proses politik yang dilewati Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden itu memang ya sembrono, tidak ada kecermatan dan tidak ada kehati-hatian. Ini penting saya ingatkan, dan waktu itu saya masih ingat Pak Yusuf Kala sendiri itu pernah membuat video 3 menit kira-kira yang isinya itu mengatakan kalau Pak Jokowi ikut jadi capres, ikut pertandingan presiden itu ya, maka negara Indonesia bisa hancur. Itu kata Pak Yusuf Kala. Itu Pak Yusuf Kala mengingatkan, ini memilih presiden untuk 240 juta rakyat waktu itu bukan perkara uji coba, bukan perkara semaunya, tidak ada nilai dan sebagainya ya. Jadi kira-kira Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kalau mau jadi presiden itu tentu ada pengetahuan, ada pengalaman, dan juga ada katakanlah kompetensi. Jadi kalau istilah teknisnya, mestinya siapapun yang nyapres atau nyawapres itu harus punya knowledge, punya experience, pengalaman ya, dan kompetensi. Nah, menurut saya ini kritik Pak Yusuf Kala itu sangat bijak, dan memang ya itulah yang harus dikatakan itu. Walaupun ya maaf, Pak Yusuf Kala kemudian jadi presnya Pak Jokowi ya, yang dikatakan Indonesia bisa hancur itu ya, tapi itu masalah masa lalu. Nah, jadi memang knowledge, experience, and competence, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi itu tidak bisa tidak menjadi
menjadi 3 syarat pokok bagi seorang pemimpin nasional. Dalam buku saya, Risalah Kebangsaan, pilihan Pak Jokowi mundur atau terus, ya, itu saya tulis di sini, ya. Banyak analis politik yang mengatakan kira-kira, ya, there is no cure for an incompetent government. Tidak ada solusi, tidak ada obat, tidak ada cara untuk memperbaiki sebuah pemerintahan yang memang tidak kompeten. Bahkan saya mengatakan from day one, Pak Jokowi has been carrying a portfolio of incompetence. Jadi sejak hari pertama jadi presiden, hakikatnya Pak Jokowi itu memang mengusung, ya, membawa sebuah portofolio inkompetensi. Nah, kalau sekarang seperti ini keadaan kita, tentu tidak usah heran bagaimana bahkan 2021 Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu mengatakan setiap bayi yang lahir itu otomatis sudah memikul utang luar negeri sebesar 13 juta. Ini luar biasa, ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan di sini, ya, kalau kita ingin mencari bibit unggul buat pengganti Pak Jokowi, jadi memang hal-hal yang menyebabkan negeri kita morat-marit karena gara-gara Pak Jokowi pun waktu itu si pemoles, ya, si pendukung kelompok manapun, ya, saya tidak bisa mengatakan, ya, tapi itu yang kemudian mendongkrak Pak Jokowi yang sesungguhnya, maaf, ini lacking experience, lacking knowledge, dan tuna kompetensi alias tidak kompeten, itu bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi memang waktu sembrono sekali. Dalam bahasa Jawa, sembrono itu artinya gegabah, kurang berhitungan, ada unsur ngawur, bahkan mirip-mirip seperti kata orang mungkin pukul dulu urusan belakang. Ini berbahaya sekali. Jadi saya menyampaikan ini apa yang saya yakini, ya. Jadi jangan sampai kita nanti keliru lagi, ya, memilih presiden yang akhirnya hanya kepanjangan tangan dari oligarki, kepentingan dari kepentingan mungkin juga asing, ya, kemudian lebih mengunggulkan apa yang diinginkan oleh para oligark, para konglomerat, para korporatokrat, para pemilik modal. Rakyat hanya sekedar pion-pion yang harus dimanfaatkan menjelang pemilu dan lain sebagainya, ya. Dan ini jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.